Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih sudah datang ke seri keempat ya artinya ya sekarang ya. Kita sudah mulai pertama kali webinar dari tanggal 14 dan ini adalah tanggal 14 April itu kita tentang kesehatan mental laki-laki dan perempuan di situasi work from home. Untuk kita bahas mengenai apa sih yang dikatakan sebagai konflik, mana yang sudah masuk ke dalam ranah kekerasan. Sesi kedua yang tanggal 17 April dengan Mbak Gisela, kita juga berdiskusi mengenai komitmen pengasuhan yang sehat di tengah-tengah pandemi, terutama ketika situasinya work from home. Dan yang sesi ketiga, kita juga membahas mengenai kelompok rentan. Kelompok rentan ini kita pada tanggal 20 April lalu, kita bersama Mbak Nea membahas mengenai KDRT. Dan untuk saat ini, kita akan membahas bersama Mbak Handa mengenai kelompok rentan yang berbeda lagi, yaitu ODKM, orang dengan disabilitas, serta orang yang tergolong minoritas seksual. Gitu. Jadinya bagi teman-teman yang sudah mengikuti webinar kita dari awal sampai yang keempat ini, terima kasih banyak, selamat datang kembali. Dan juga selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali masuk ke webinar Pulih saat ini. Semoga kita bisa saling berdiskusi dan juga bisa menghargai pendapat satu sama lain, karena di sini adalah ruang belajar bagi kita semua. Kita semua terbuka atas pendapat-pendapat dan kita di sini untuk belajar ya, teman-teman. Jadi bila ada yang kurang berkenan atau ada yang dirasa ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan semoga proses ini kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalau ada kendala teknis, mohon dimaafkan. Karena kita keterbatasan dari Zoom, mungkin ada kendala-kendala tertentu. Proses kali ini seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Jundi, kita akan mendengarkan dulu presentasi dari Mbak Handa. Sebelumnya saya perkenalkan dulu kali ya. Ada yang belum kenal sama Mbak Handa ini, saya manggilnya Handa aja biasanya. Mbak Handa ini adalah seorang konselor lulusan S2 dari Universitas Auckland di Selandia Baru, dan spesialis konselingnya adalah untuk penanganan orang-orang yang mengalami peristiwa traumatis, ya, konselor trauma. Yang sering juga ditangani adalah terutama remaja, dewasa muda, dan isu-isu keluarga. Selain sebagai konselor, Mbak Hana ini juga bekerja sebagai konsultan independen untuk program-program remaja dan di beberapa lembaga-lembaga non-profit, LSM maupun lembaga-lembaga dari internasional maupun lokal. Kurang lebih begitu perkenalannya. Apakah udah cukup? Atau ada lagi mau perkenalan tambahan dari Handa? Udah cukup sih Danika. Kalau dari saya ya, ntar kepanjangan. Nanti malah cerita lagi ya dari awal sampai akhir. Curhat. Nah, curhat. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang screen share-nya sudah tertampil. Aku serahkan waktunya untuk Handa untuk mempresentasikan mengenai materi untuk webinar kali ini. Silakan. Terima kasih Danika. Saya juga perkenalan sedikit tentang Danika. Danika ini koordinator klinis saya di Yayasan Pulih yang sehari-harinya mensupervisi juga proses praktek kami di Pulih. Nah, sebentar. Oke. Nah, sambil, karena kan siang-siang ya, jadi kalau misalnya siang-siang kita ada asosiasinya dengan perasaan ngantuk. Nah, untuk kita menantang rasa ngantuk ini, maka saya akan bercerita. Semoga ceritanya membuat teman-teman bisa fokus ke depannya dari presentasi saya, dan karena saya tidak akan memberikan banyak teks di presentasi saya, jadi akan sangat penting sekali untuk fokus dengan ceritanya. Nah, jadi saya akan memulai presentasi ini dengan cerita tentang 3 orang. Cerita tentang Munzil, Asih, dan Susi. Mereka adalah orang yang kita sering tidak temui dalam kehidupan sehari-hari, namun bukan berarti mereka tidak ada. Mereka mungkin tinggal di belakang perumahan kita yang mengambil jalan berbeda sehingga kita tidak pernah papasan,
Mereka mungkin memiliki jam kerja yang berbeda dengan kita sehingga kita tidak pernah bertatap muka di jalan. Mereka mungkin sering kita tidak memperhatikan saat kita lagi di jalan, jadi kita tidak sadar mereka ada di sekitar kita, sehingga yang sering kita dengar tentang mereka mungkin sesekali di media, baik TV maupun online. Nah, Munzil ini berusia 29 tahun dan sejak lahir ia sudah tunanetra. Jika saja dia bisa memilih, pasti ia ingin memilih hidup yang lebih baik. Namun apa dikata, keluarga Munzil berpenghasilan kurang dari 30.000 per harinya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan berusaha untuk menjadi mandiri secara ekonomi ketika memasuki usia 18 tahun. Ia mengikuti pelatihan dari Dinas Sosial tentang keterampilan pijat dan akhirnya memiliki pekerjaan sebagai tukang pijat untuk menyokong hidupnya sehari-hari. Penghasilannya sebagai tukang pijat cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan istrinya. Namun, sejak wabah COVID-19, sudah lebih dari 1 bulan ini pendapatannya menurun pesat, hingga saat ini ia tidak memiliki satupun pelanggan. Munzil sangat resah karena informasi yang tersedia sangat terbatas untuk penyandang tunanetra. Munzil dan istrinya yang juga tunanetra sangat bergantung kepada tetangganya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang bantuan ekonomi dari pemerintah. Tak jarang ia menjadi ketinggalan dalam mendapatkan informasi. Sedangkan menjadi tunanetra lagi-lagi bukanlah sebuah pilihan hidup yang ia ambil. Nah, kalau wabah COVID-19 berdampak secara ekonomi kepada Munzil, Asi mengalami kesulitan untuk memahami apa yang sedang terjadi di luar pantinya. Sudah sejak 3 tahun terakhir ia tinggal di panti karena mengalami tantangan kesehatan mental sehingga keluarganya merasa tidak sanggup untuk merawatnya. Kondisi panti yang ia tinggali memang tidak ideal karena jumlah yang tinggal di panti tersebut melebihi kapasitas. Sehingga kebijakan physical distancing bukanlah sebuah opsi yang bisa dipilih Asi. Sehari-hari Asi bergantung kepada pekerja sosial yang mendampinginya. Dan pekerja sosial ini tinggal di luar panti. Asih pun menjadi rentan terinfeksi karena kondisi di panti dan ia juga bergantung kepada kesehatan pekerja sosial yang mendampinginya. Asih bingung dengan apa yang terjadi di luar sana. Namun, ia juga tidak memilih kondisi kesehatan mentalnya yang sedari kecil ia sudah alami. Sama halnya dengan Asih. Jadi ini Asih, dia tinggal di panti, dan sekarang kita masuk ke ceritanya Susi. Sama dengan Asih, Susi tidak memilih untuk dibully oleh keluarga dan teman sekolahnya dari kecil karena ia berbeda. Susi adalah seorang transpuan dan dari kecil ia sudah merasa berbeda dari teman-teman pada umumnya. Karena Susi berbeda dengan harapan keluarga maupun masyarakat, ia sering mendapatkan ejekan, banci dari orang-orang sekitarnya. Tak jarang, Susi mendapatkan perlakuan kasar hingga mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Dan ketika ia mengadu kepada keluarga dan orang sekitarnya, seringkali ia malah dikorbankan, dianggap bahwa, oh itu kan salah kamu, sehingga kamu dibully. Seringkali Susi bertanya di dalam hati, apakah karena saya berbeda dengan orang lain, maka saya pantas mendapatkan perlakuan seperti ini? Saya kan juga manusia yang punya perasaan. Karena tidak tahan dengan kekerasan yang dialaminya, Susi kabur dari rumah dan berhenti sekolah sejak umur 10 tahun. Apa boleh dikata, ia tidak punya pendidikan. Tapi ia hanya ingin hidup layak seperti manusia. Akhirnya, ia bekerja di salon dengan berbekal belajar dari teman-teman transpuan lainnya. Seperti halnya Munzil, sejak wabah COVID-19, Susi tidak mendapatkan pemasukan sama sekali. Lebih parahnya, Susi bahkan tidak memiliki KTP karena ia adalah salah satu dari sekian banyak transpuan yang tidak memiliki identitas. Jangankan berharap untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ia lebih berharap mendapatkan rasa aman dan bisa tetap hidup hingga PSBB ini selesai. Nah, untuk membuka presentasi saya ingin membawa sebuah quotes dari seorang peneliti tentang kesetaraan. Kenapa sih kesetaraan itu penting? Ternyata kesetaraan ekonomi yang lebih besar yang terjadi dengan gap yang sedikit di satu negara akan membuat kebanyakan orang merasa lebih pintar, lebih toleran,
lebih berani, dan lebih puas dalam hidup. Jadi, si Dorling ini melihat sebuah gap itu menjadi tantangan kesejahteraan. Sehingga sangat penting sekali bagi kita untuk menutup gap kesetaraan ini. Nah, apa hubungannya sih situasi PSBB dengan kelompok rentan, dan mengapa perlu membahas kelompok rentan? Berdasarkan undang-undang, kelompok rentan merupakan kelompok orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan orang dengan disabilitas. Namun, pada kenyataannya disebut dengan kelompok rentan jauh lebih kompleks dibanding definisi yang ada di dalam undang-undang. Kerentanan yang kompleks bisa dipahami dengan kerangka psikososial yang nanti akan saya bahas, karena masing-masing sistem berinteraksi satu sama lain. Kalau misalnya kita mengingat-ingat lagi pelajaran SD, kebayang ya, ekosistem di mana satu bagian itu bisa mempengaruhi bagian-bagian yang lain. Jadi kalau ada satu sistem yang terganggu, satu entitas yang terganggu, maka itu mempengaruhi seluruh ekosistem. Nah, jadi kerentanan yang kompleks bisa terjadi karena adanya ketimpangan peran gender. Nah, kenapa sih ketimpangan gender ini bisa terjadi? Kalau buat teman-teman yang datang di webinar yang sebelumnya, ini sempat dibahas sama teman saya, dan saya akan mengingatkan kembali. Kita lihat akar masalahnya dulu. Apa sih akar masalahnya? Jadi adanya budaya patriarki. Orang-orang kan pada sering bilang budaya patriarki itu sebenarnya makanan apa sih budaya patriarki itu? Jadi kalau misalnya kita lihat budaya patriarki adalah budaya yang melanggengkan adanya mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Gitu. Jadi itu sengaja dibuat satu sistem tidak setara karena anggapan beberapa kelompok itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kelompok lainnya, sehingga ketimpangan itu terjadi. Contohnya, misalnya di budaya yang bahwa orang yang lebih kuat itu pada umumnya adalah laki-laki, dan perempuan itu adalah pihak yang perlu dilindungi. Perlu dilindungi berarti anggapan bahwa adanya mereka itu adalah pihak yang lemah. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh budaya patriarki. Nah, konsepnya sih baik mungkin ya, ingin melindungi. Tapi ternyata apa yang terjadi ketika konsep yang baik ini diterjemahkan dalam perilaku sehari-hari, di mana, oh jangan dong kamu bekerja, biar laki-laki saja yang bekerja. Akhirnya beranggapan bahwa ya udah perempuan itu memang lebih baik di rumah saja. Berdampak lagi kepada ya udah ngapain sih sekolah, atau ujung-ujungnya di rumah. Jadi kita lihat lagi ya, dari anggapan bahwa kita perlu melindungi perempuan yang pada konsepnya sih baik, tapi ketika itu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ada lapisan-lapisan yang membuat terjadinya ketidakadilan gender. Ya, jadi ketika ketidakadilan gender ini bermula dari mungkin banyak orang yang dibesarkan prinsipnya untuk melindungi kaum yang lain ya. Dan sehingga kalau misalnya kita lihat dari ceritanya Susi, dianggap bahwa laki-laki harus melindungi. Tapi ternyata Susi dari lahir dia merasa memang berbeda. Dia tidak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. Nah, karena Anda anggapan bahwa kalau orang yang kuat itu orang yang ABCD. Misalnya mulai dari jago olahraga, kemudian dia itu sangat bisa berantem. Orang yang bisa berantem itu adalah orang yang kuat dan bisa melindungi. Tapi ternyata Susi berbeda. Dan itu menjadikan dia rentan terhadap kekerasan, sehingga dia mengalami kekerasan dan seterusnya. Nah, ini kita kalau misalnya lihat dari akar masalah ini, selain tadi adanya budaya patriarki yang menyebabkan ketidakadilan gender juga, dan di situ terjadi penyalahgunaan relasi kuasa. Sehingga ketika orang-orang yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi dan dia memiliki konsep budaya di mana bahwa
laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan, atau misalnya laki-laki itu harus melindungi perempuan, akhirnya memberikan sebuah kebijakan yang secara tidak sengaja mungkin ya, karena saya berpikiran yang positif, secara tidak sengaja itu menjadikan beberapa kelompok menjadi rentan. Nah, di sini kalau kita lihat terjadinya KGB ini adalah kekerasan berbasis gender, itu dipengaruhi juga karena adanya pendidikan minim, faktor-faktor pendukungnya, yang tadi ya ceritanya Susi, pendidikan dia minim karena dia mengalami kekerasan, kemudian kemiskinan seperti yang tadi dialami oleh Munzil, dia dari kecil hidup di keluarga yang penghasilannya tidak sampai 30.000 untuk satu keluarga yang dia tinggali. Kemudian dengan kondisi isolasi saat ini atau adanya kebijakan PSBB, kemudian adanya konflik dan seterusnya ya, dan termasuk kaitannya dengan minimnya perlindungan hukum, atau artinya perlindungan hukum yang ada di negara kita nih walaupun sudah ada tapi masih ada bagian-bagian yang perlu ditingkatkan lagi seperti perlindungan hukum kepada kelompok rentan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga, adanya pelecehan, adanya kekerasan dalam pacaran, adanya human trafficking, kekerasan seksual, dan stigma-stigma, termasuk stigma dan diskriminasi yang nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Apa saja sih stigma dan diskriminasi yang dialami oleh ketiga kelompok rentan di presentasi saya ini. Nah, ini ya, ketidaksetaraan dan situasi krisis. Jadi, kalau misalnya tadi kan kita bahas tentang apa saja sih faktor penyebabnya. Nah, kenapa kita akan membahas ketidaksetaraan dan situasi krisis? Karena sebenarnya terjangkitnya wabah membawa dampak berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Ini berdasarkan kutipan dari Persekutuan Bangsa-Bangsa yang spesialisasinya untuk kependudukan di tahun 2020. Jadi secara umum kondisi krisis itu memang menempatkan beberapa kelompok menjadi rentan. Nanti saya juga akan menjelaskan apa itu rentan. Nah, kerentanan pada kaum minoritas itu akan menjadi kerentanan yang ganda. Misalnya, kenapa LGBT menjadi rentan atau kelompok seksual minoritas seksual ini menjadi rentan? Karena tadi bisa berangkat dari pohon masalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa beberapa kelompok dianggap dia menyalahi aturan atau misalnya berbeda dengan keyakinan beberapa orang, sehingga menempatkan mereka dalam situasi kalau misalnya mereka mendapatkan kekerasan, ya mungkin itu sudah sewajarnya karena mereka berbeda. Padahal kita kalau misalnya balik lagi ke Undang-Undang Dasar 45, setiap orang, setiap manusia itu berhak mendapatkan perlindungan. Dan di situ tidak disebutkan ya agamanya apa, atau misalnya orientasi seksualnya apa, atau misalnya kesehatan mental yang seperti apa. Di situ hanya menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan secara umum. Dan kenapa akhirnya itu masuk dalam undang-undang, dan mungkin juga kita perlu melihat bahwa negara ini menganggap bahwa kemakmuran itu akan tercapai kalau misalnya semakin kecilnya gap yang ada di masyarakat. Nah, bagi orang dengan disabilitas yang mengalami kekerasan serta ketidakadilan gender, mereka juga memiliki kerentanan yang ganda. Mereka menjadi tenaga kerja yang mungkin lebih dulu di PHK, karena mereka dianggap kurang produktif. Kalau misalnya kasusnya Munzil, dia kan bekerja di ranah informal. Lagi-lagi dia memiliki tantangan untuk masuk ke dalam ranah formal. Kita masih bisa lihat ya bahwa pendidikan kita itu sangat diskriminatif bagi teman-teman disabilitas. Jadi prosesnya masih eksklusif. Teman-teman dengan disabilitas itu sekolahnya berbeda, dan program-program inklusif di Indonesia itu masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, itu dimulai dari hal kecil itu, dari pendidikan saja sudah dipisahkan, termasuk pekerjaan. Pekerjaan mungkin itu menjadikan syarat orang harus bisa misalnya tidak memiliki tantangan secara fisik atau misalnya tantangan secara mental.
Kalau misalnya kita lihat di lowongan pekerjaan ya, misalnya berpenampilan menarik atau misalnya sehat secara fisik dan psikis. Nah, itu ketika misalnya diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bahwa teman-teman disabilitas ini tentu saja kesulitan dan tidak banyak orang, termasuk saya, itu juga menjadi saya mengambil tanggung jawab karena saya tidak bisa bahasa isyarat, dan itu sebenarnya juga tanggung jawab saya untuk belajar bahasa isyarat karena kita bagian dari masyarakat. Dan apa yang bisa saya lakukan nanti saya akan jelaskan juga. Kemudian buat orang-orang yang memiliki riwayat gangguan kesehatan mental seperti Asih tadi dalam cerita saya, akan adanya keterbatasan akses, mereka juga sangat rentan menerima stigma, stigma bahwa dan lebih besarnya ya, bahwa stigma mereka itu tidak mampu secara individu, dan lebih besarnya lagi kita perlu lihat juga datanya, masih banyak sekali teman-teman kita yang punya gangguan kesehatan mental, mereka masih dipasung, terutama di daerah-daerah terpencil ya di Indonesia yang sulit aksesnya, kemudian tidak ada layanannya, atau misalnya orang-orang yang bisa memberikan layanan tersebut tidak ada di daerah tersebut. Nah, balik lagi ketidaksetaraan gender dan situasi krisis ini, kita akan bahas tentang apa sih kerentanan. Ya, kita mulai dulu dari definisi kerentanan secara umum. Kerentanan adalah kondisi yang menentukan apakah bahaya, baik bahaya alam maupun bahaya buatan yang terjadi akan menimbulkan bencana atau tidak. Ya, jadi ini saya sudah memakai konsep situasi bencana. Kalau tadi kita masih bahas konsep yang secara umum, sekarang saya akan mengaitkannya dalam situasi bencana. Jadi kalau misalnya kerentanan dalam situasi bencana itu tadi kita bagi menjadi 3, ada kerentanan fisik, kerentanan sosial, dan kerentanan mental. Kerentanan fisik itu adalah kaitannya dengan bangunan di mana dia tinggal, kemudian fisik secara individu, dan kerentanan sosial adalah sedikit yang sudah kita singgung, kaitannya dengan kemiskinan, lingkungan, apakah ada konflik yang terjadi di masyarakat atau tidak, kemudian beberapa gender tertentu seperti laki-laki, perempuan, atau kelompok minoritas seksual, lansia, dan adakah stigma dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Sedangkan kerentanan mental adalah kaitannya dengan tingkat pengetahuan, kemudian apakah mereka sadar atau tidak, kemudian seberapa besar dia merasa percaya diri atau tidak menjalankan pengetahuan yang sudah dia miliki. Kalau misalnya tadi balik lagi ke ceritanya Munzil mengalami tantangan mendapatkan informasi. Jadi dia secara mental juga rentan karena dia pengetahuannya tidak begitu banyak seperti teman-teman yang non tunanetra. Kemudian di sini adalah kerentanan. Nah, sekarang kita masuk. Apa sih hubungannya PSBB dengan kelompok rentan? Nah, ternyata secara umum kondisi yang dalam situasi bencana itu membuat kita sebagai orang pada umumnya masuk dalam kondisi stres. Kenapa? Karena secara kita punya bagian nih di otak kita yang itu namanya respon stres. Jadi si respon stres ini dia akan bereaksi kepada ancaman. Secara umum, kita belum bahas kelompok rentan, secara umum kita akan merasa stres karena sedang ada ancaman nih di depan kita. Ancamannya ini bisa kaitannya hidup dan mati kita. Maka kita berespon. Ya, dalam kondisi stres ini kecemasan yang dirasakan oleh setiap orang itu berbeda. Tergantung bagaimana mereka bisa mengelola kecemasan dan stres ini, serta ancaman ini, dan ini juga akan mempengaruhi kondisi psikologis dari setiap individu. Jadi semakin stres, dia akan semakin juga kondisi baik fisik maupun psikologisnya juga
terganggu. Kemudian kaitannya kenapa dengan kelompok rentan ini, ternyata selain dia ke-trigger juga dengan respon stres ini, dia juga memiliki banyak kerentanan yang akan menempatkan dia ke dalam situasi bencana yang lebih besar daripada orang pada umumnya. Nah, mereka lebih mudah terpapar terhadap kekerasan juga, kekerasan yang berbasis gender tadi. Nah, keterbatasan bagi kelompok rentan untuk mengakses layanan kesehatan. Lagi-lagi, kalau misalnya sudah ada stigma dan diskriminasi, maka secara umum yang akan mendapatkan akses terlebih dahulu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi seperti kita. Jadi kita di sini kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki hak istimewa yang pastinya akan mendapatkan prioritas ketika misalnya ada akses informasi atau misalnya ada bantuan atau misalnya kita perlindungan. Maka orang-orang seperti kita ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan akses pertama kali, karena kita punya hak istimewa tersebut. Nah, selanjutnya, kenapa ketiga kelompok ini termasuk rentan? Tadi ya sudah dibahas adanya stigma dan diskriminasi, sehingga angka kekerasan tinggi. Kalau tadi sudah dibahas, ternyata pasung itu masih ada sampai sekarang. Kemudian juga kekerasan yang dialami oleh teman-teman minoritas seksual, salah satunya yang kita mungkin dengar di berita, ada salah satu teman kita yang transpuan juga dibakar hidup-hidup karena dituduh untuk mencuri, apapun itu, lagi-lagi kalau misalnya hak sebagai manusia adalah hak untuk hidup. Berarti kita sudah melanggar hak tersebut. Dan kalau misalnya kita lihat lagi ke dalam apa sih pemenuhan hak asasi manusia, ternyata orang-orang yang diam dan tidak melakukan apa-apa itu termasuk adalah kelompok orang-orang yang melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang ada di masyarakat. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya tidak melakukan apa-apa, itu kita masuk ke dalam kelompok yang melakukan pembiaran. Pembiaran itu sama dengan kita juga melanggar hak orang lain. Nah, lebih dari 50% transpuan terdampak secara kritis dari pandemik. Jadi ini ada jaringan Indonesia Positif, penelitiannya baru-baru ini tahun 2020, bahwa lebih dari 50%. Berarti satu di antara, kalau lebih dari 50% mungkin satu di antara 1,5 kali ya. Jadi bukan satu di antara dua lagi, satu di antara 1,5 itu terdampak secara kritis. Nah, data dari Human Rights Watch itu menyatakan bahwa masih ada 12.800 orang dengan gangguan kesehatan mental terlaporkan masih dipasung tahun 2018. Ini yang baru terdata ya, karena lagi-lagi mereka itu biasanya kalau dipasung itu ditempatkan di dalam tempat yang itu tidak terlihat. Jadi banyak orang yang tidak tahu kalau misalnya anggota keluarganya itu dipasung. Kemudian orang dengan disabilitas dan transpuan kebanyakan bekerja di non-formal. Tadi ya kita sudah singgung bahwa bagaimana kesulitan Susi untuk mendapatkan pendidikan, dia untuk mendapatkan akses pendidikan saja sudah sulit karena dia dibully di sekolah. Dan kalau misalnya kita lihat lagi apa sih dampak bullying itu dampaknya bisa laten sampai seumur hidup, kecuali kalau misalnya dia melakukan proses-proses pemulihan trauma. Nah, sama dengan teman-teman disabilitas, dari awal dia masuk ke ranah pendidikan saja dia sudah dibedakan, dia dipisahkan. Bagaimana dia bisa integrasi di masyarakat pada umumnya kalau misalnya dari awal saja dia sudah dipisahkan. Ketika bergabung, berusaha untuk menjadi inklusif dengan masyarakat, kita sebagai orang yang tidak memiliki tantangan disabilitas, bingung bagaimana harus berkomunikasi, kemudian menganggap mereka juga sebagai orang yang berdaya, bisa bekerja, bisa produktif juga. Kemudian jadi ada mulai dari tantangan komunikasi, tantangan untuk memahami, dan seterusnya. Kemudian layanan kesehatan non-COVID-19 pada saat ini itu menjadi nomor 2. Jadi kebayang ya buat teman-teman yang harus mengakses obat psikiatri, buat teman-teman dengan gangguan kesehatan mental. Saat ini mereka kesulitan karena semua dokter, perawat diprioritaskan untuk mengurus si COVID-19 ini.
Termasuk saat ini beberapa waktu yang lalu saya mendengar bahwa teman-teman dengan status positif HIV, mereka lagi kesulitan untuk mengakses obat antiretroviralnya. Jadi ini adalah dua dari sekian puluh tantangan yang sedang mereka hadapi. Termasuk saya juga ketika misalnya praktek konseling, saya kebingungan gimana nge-refer klien saya yang butuh obat psikiatri. Jadi harus saya cek satu-satu, mana sih rumah sakit yang masih buka, yang punya layanan psikiater. Oh ternyata di rumah sakit ini psikiaternya lagi libur, atau misalnya programnya sementara ditutup karena lagi PSBB, atau misalnya dokternya lagi dialihkan untuk COVID-19, gitu, untuk respon COVID-19. Jadi itu adalah dua di antara puluhan tantangan lainnya. Dan penghuni panti sosial disabilitas melebihi kuota. Ini lagi-lagi ya, tadi seperti ceritanya Asih, yang gimana dia mau PSBB jarak 1 meter, sedangkan di pantinya aja sudah penuh lebih dari kuota. Dan pekerja sosialnya, kalau misalnya mereka tidak rentan atau misalnya mereka menjalani PSBB dengan baik, maka mereka tidak tertular. Tapi kalau misalnya dia sudah PSBB, ternyata banyak orang yang tidak melakukan PSBB, pekerja sosial ini tertular, dia ke panti untuk mendampingi ASI, dia berpotensi menularkan seluruh panti. Karena lagi-lagi, mereka tidak punya pilihan untuk melakukan PSBB ini. Jadi jarak-jarak yang sangat berdekatan, kemudian mereka butuh pendampingan yang sangat intensif juga. Nah, kondisi tertentu orang dengan disabilitas menjadikan mereka sangat tergantung kepada orang lain, seperti ASih, seperti Munzil, seperti teman-teman lainnya yang menggunakan bahasa isyarat, contohnya. Jadi beberapa stasiun TV mungkin mereka sudah menyediakan bahasa isyarat, tapi masih banyak sekali informasi-informasi yang mereka butuhkan, tapi mereka tidak mendapatkan aksesnya karena tantangan komunikasi itu. Dan ternyata ada penelitian dari pusat perlindungan, tapi ini berbasis di Amerika ya, karena kan kita penelitian di Indonesia secara umum kaitannya dengan teman-teman minoritas seksual itu sangat rendah sekali atau sangat sedikit. Teman-teman minoritas seksual seperti Susi atau teman-teman LGBT lainnya 7-12 kali lebih tinggi mengalami kemungkinan percobaan bunuh diri. Ya, jadi kondisi ini karena mereka terus-terusan mendapatkan kekerasan dan diskriminasi di masyarakat ataupun di dalam lingkungan keluarganya, mereka 7-12 kali lebih tinggi daripada teman-teman daripada kita yang suka dengan lawan jenis atau yang mayoritas. Dan ini juga menunjukkan bahwa seberapa tingginya sih angka kekerasan yang mereka alami. Kemudian keterbatasan akses serta stigma yang sudah ada sebelum munculnya PSBB atau pandemi ini, ditambah lagi kelompok rentan ini menjadi bukan kelompok prioritas. Dan kondisi psikologis masyarakat sekitar yang saat ini juga terdampak dapat memperburuk keadaan maupun situasi. Sehingga penting untuk memahami langkah atau cara apa untuk meminimalisir resiko kegawat daruratan bagi kelompok rentan. Salah satunya dengan menggunakan kerangka berpikir psikososial. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih pendekatan psikososial itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang respon situasi bencana. Jadi biar kita ada bayangan, ini situasi bencana, apa sih yang sedang pemerintah upayakan. Jadi kalau misalnya bencana saat ini adalah si COVID-19 ini kita sebut ancaman, dan kerentanan ini adalah individu. Setiap orang punya kerentanan yang berbeda-beda, ada yang rendah, ada yang tinggi. Dan ini bisa kita kaitkan tadi di pohon yang kekerasan berbasis gender tadi ya. Jadi ada faktor pendukung yang menjadikan seorang itu rentan, termasuk salah satunya adalah kemiskinan, kurangnya akses, kemudian juga misalnya stigma dan diskriminasi yang ada di masyarakat. Nah, di sini yang sedang kita cegah adalah
kenanya ancaman ini kepada seseorang. Jadi kalau misalnya udah ketiban nih sama COVID-19 itu namanya bencana. Yang kita usaha cegah gimana supaya bencana ini tidak sangat gawat dampaknya. Nah, oleh karenanya kita melakukan pengurangan resiko bencana. Jadi, kalau misalnya contoh pengurangan risiko bencana adalah persiapan. Kita dikasih tahu dari awal, oh ada COVID-19, awas nih ada COVID, coba kita lari dari awal. Tapi karena proses persiapan ini sudah lewat, jadi kita tidak bisa bahas proses persiapan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana merespon bencana yang ada saat ini. Bagaimana ketika misalnya kita yang sudah mendapatkan ancaman ini dan itu sangat dekat di kita, dampaknya tidak terlalu besar. Jadi dikurangi. Kalau misalnya orang sudah terinfeksi COVID-19, dia sudah punya, kita sudah punya tempat untuk merawatnya, kita sudah punya bahan-bahan yang dibutuhkan. Gimana untuk melindungi orang yang belum terinfeksi? Oh, ternyata ada sosialisasi tentang penggunaan masker, kemudian cuci tangan, kemudian untuk kebijakan PSBB ini. Ini adalah respon bencana yang sedang kita lakukan. Nah, pengurangan resiko bencana itu adalah, atau biasa disebut mitigasi bencana, memastikan bahwa adanya perlindungan terhadap kelompok, terutama kelompok yang memiliki kerentanan yang lebih tinggi daripada kelompok umumnya. Sehingga ketika si COVID ini jatuh, menggelinding, setidaknya kelompok rentan ini terlindungi. Nah, ini ya, tadi selain dilindungi, kita juga berupaya untuk memberikan perlindungan yang lebih tinggi lagi konsep kita atau misalnya tujuan kita adalah membuat negara kita menjadi makmur, dan menjadi makmur berarti kita tidak meninggalkan satupun kelompok di belakang, tetapi berupaya untuk menutup gap yang sedang ada di masyarakat. Nah, sekarang kita balik ke apa sih konsep psikososial. Kan tadi dibilang salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan konsep psikososial untuk melindungi teman-teman dari kelompok rentan ini. Nah, kalau konsepnya sendiri sih psiko berarti keadaan, pikiran, jiwa seseorang. Keadaan ini mencakup berbagai aspek seperti perasaan, emosi, pemikiran, keyakinan, kepercayaan, sikap, atau nilai pribadi, persepsi, penghayatan, dan tingkah laku. Jadi semua yang ada di dalam diri kita itu masuknya ke ranah psiko. Sedangkan kalau sosial berarti hubungan dengan seseorang atau lingkungan. Hubungan ini mencakup interaksi sosial, sikap dan nilai-nilai sosial, peran, kewajiban, pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, tetangga, sekolah, pendidikan, komunitas, dan masyarakat. Jadi ada dua ya, psiko dan sosial. Ada yang dalam diri kita dan ada yang di luar diri kita. Ini gambarannya. Jadi manusia itu adalah menekankan pada hubungan yang dinamis antara aspek psikologis dan pengalaman seseorang dan pengalaman sosial yang di sekelilingnya. Lagi-lagi kalau misalnya kita pakai konsep ekosistem, satu entitas itu berpengaruh terhadap entitas lainnya. Kita sedang menjaga keseimbangan ekosistem kita, termasuk memastikan bahwa semua kelompok itu terlindungi. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, jadi satu individu dia itu bisa punya peran, dia dengan perasaan, nilai, dan sikapnya, dia bisa punya peran yang dinamis terhadap guru, kemudian teman yang juga mempengaruhi bagaimana dia bersikap, dan dia mempengaruhi sikap temannya, kepada tetangga, kepada masyarakat. Kemudian yang lebih besar dari itu adalah misalnya pemimpin spiritual, situasi lingkungan atau tempat tinggal, kemudian aksi masyarakat, baik nasional maupun internasional, serta dinas pemerintahan. Jadi satu orang bisa punya layer-layer yang berbeda. Misalnya nih ya, satu individu dia bisa melakukan pencegahan kerentan atau misalnya penurunan gap ini dari segi individu, interpersonal, organisasi, komunitas, ataupun kebijakan. Misalnya,
Coba kita kasih contoh Danika. Misalnya ya, Danika secara individu, dia bisa melakukan sesuatu yang mana saya akan kasih contohnya. Danika bekerja di Puli karena dia percaya bahwa kesetaraan itu sangat penting dan bagian dari kemakmuran masyarakat secara umum. Itu dari nilai dan sikapnya Danika. Kemudian secara interpersonal yang dia lakukan adalah dia ketika berinteraksi dengan orang membawakan ide-ide atau nilai ini, bahwa penting sekali loh kita tidak meninggalkan orang lain di belakang. Kemudian dia sebagai misalnya anak atau misalnya tetangga, dia juga memastikan bahwa adanya akses untuk teman-teman kelompok rentan ini. Secara organisasi, Danika di Puli, dia juga ikut terlibat ke dalam penurunan gap antara kelompok mayoritas dan minoritas yang secara aktif Danika di Puli lagi-lagi menyuarakan pentingnya kesetaraan ini. Kemudian Danika misalnya sebagai anggota dari komunitas psikolog klinis, dia juga membawakan isu-isu tentang kesetaraan ini di komunitasnya. Kemudian dalam upayanya kebijakan, karena misalnya Danika punya kemampuan untuk membuat kebijakan di organisasinya, yaitu misalnya di Puli, atau misalnya Puli menjadi bagian dalam Satgas memastikan bahwa perlindungan kelompok minoritas. Nah, Danika bisa berperan dengan menyuarakan hak-hak dari kelompok rentan ini dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat itu juga melindungi teman-teman kelompok rentan. Jadi kita lihat ya, Danika secara individu, interpersonal, organisasi, komunitas, dan kebijakan, dia punya di setiap layernya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain yang bekerja di ranah profit? Kan kalau tadi Danika contoh di ranah non-profit ya, atau misalnya di LSM. Kalau teman-teman di ranah profit itu mirip. Jadi mulai dari individu, kita kalau misalnya quoting dari penulis favorit saya, kita perlu adil. Seadil-adilnya kita itu dimulai dari pikiran kita. Jadi kita mulai, itu Pramudia Anantatur ya. Jadi kita mulai dari diri kita. Apakah kita sudah cukup adil dengan sikap kita sudah cukup adil nggak sih dengan kelompok ini? Apakah ketika kita membuat sebuah pernyataan atau perkataan terhadap kelompok tertentu, apakah kita sudah adil sama mereka atau enggak? Apakah kita berkontribusi terhadap tingginya gap antara kelompok rentan dan mayoritas atau tidak? Misalnya contoh, apakah ketika misalnya saya menyebut seseorang itu tidak produktif karena misalnya dia punya tantangan kesehatan mental, apakah saya bertindak adil sama dia atau enggak? Kemudian secara ranah interpersonal, ketika misalnya kita bersinggungan dengan teman-teman kelompok rentan, apakah kita memastikan kita bisa memberikan informasi yang tepat atau enggak ke mereka? Kayak misalnya secara sebagai tetangga, kita lihat nggak sih di sekeliling kita, apakah tetangga kita, terutama kelompok rentan ini, sudah mendapatkan akses atau enggak? Atau misalnya secara organisasi, kamu terlibat di dalam organisasi apa? Organisasi profesi kah? Atau misalnya organisasi pecinta sepak bola? Atau misalnya hobi apa gitu. Jadi secara umum, apakah organisasi kamu juga sudah cukup ramah terhadap kelompok rentan atau enggak? Kemudian secara komunitas, itu lagi, apakah kamu bisa memberikan, memastikan bahwa adanya akses terhadap kelompok rentan dan baik secara kebijakan. Kalau kamu memiliki posisi penting di beberapa perusahaan yang kamu tempati, apakah kamu sudah memastikan bahwa teman-teman yang termasuk kelompok rentan ini mendapatkan akses atau enggak? Apakah mereka mendapatkan bantuan atau tidak selama COVID-19 ini? Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya sekecil-kecilnya yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa kita tidak stigma dan diskriminasi kepada orang lain. Itu adalah contoh yang sangat kecil sekali. Kemudian kalau misalnya kamu terlibat dalam rapat kaitannya dengan pemberian bantuan terhadap kelompok tertentu,
kita juga perlu mendata apakah teman-teman kelompok rentan ini, teman-teman disabilitas, teman-teman minoritas seksual sudah mendapat bantuan atau enggak. Pastikan mereka menjadi kelompok prioritas juga untuk memberikan akses kepada mereka. Kemudian secara umum yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita kelompok pada umumnya atau mayoritas yang memiliki hak istimewa, kita bisa melakukan banyak hal. Dan mungkin kita, kalau semua orang, kalau misalnya yang ada dalam rapat ini ada 50 orang, masing-masing aja membuat satu kontribusi kecil, maka kita juga akan berkontribusi terhadap menurunnya gap yang ada di masyarakat. Jadi itu mungkin Danika yang bisa saya sampaikan, lebih cepat dari yang saya perkirakan. Oke. Nanti mungkin bisa kita lebih ke tanya jawab saja. Iya, sip kalau gitu. Terima kasih Handa dalam presentasinya. Mungkin ada sedikit dari ada beberapa tuh yang terakhir. Layanan yang tersedia ya. Oh, iya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mendengar kekerasan atau misalnya teman-teman yang rentan ini butuh bantuan, bisa di-refer ke ada Komnas Perempuan, pendampingan hukum dan psikososial, pendampingan dan konsultasi hukum, itu biasanya kita kerjasama dengan APIK, kemudian informasi kesehatan reproduksi, itu di teman-teman Samsara, ini boleh di screenshot, atau misalnya setelah ini mau minta informasinya sama kita juga bisa kirimkan. Dan ini untuk teman-teman disabilitas, itu sudah ada alamatnya dan kontaknya, dan saya juga mau membantu mempromosikan di Yayasan Pulih kita punya layanan konseling gratis bagi teman-teman yang mengalami kekerasan berbasis gender, dan bisa mengontak teman-teman suara kita buat yang tahu misalnya ada kelompok minoritas seksual yang sedang mengalami tantangan, jangan sampai tiba-tiba kita mendengar lagi di berita bahwa ada orang yang meninggal karena tidak bisa makan. Ya, jadi sekecil-kecilnya yang bisa kita lakukan adalah membantu melebarkan akses bagi teman-teman yang rentan ini. Dan terima kasih, saya kembalikan ke Danika. Oke, terima kasih Handa atas presentasinya yang cukup membuka mata kita semua ya mengenai ternyata di situasi COVID-19 ini ada kelompok yang memiliki dampak yang lebih parah karena ada faktor-faktor keterbatasan akses, ada juga stigma masyarakat, stigma yang negatif sebelumnya ya, dan bisa bertambah parah dan semakin menutup atau membatasi akses mereka ketika situasinya lagi krisis seperti ini. Nah, ini kan salah satu hal yang penting juga ya, teman-teman sekalian, untuk kita memahami kenapa sih kita perlu memperhatikan kelompok rentan. Karena seperti dijelaskan dari Mbak Handa ini, dampak yang mereka alami bisa berkali-kali lipat lebih parah, dengan pemulihan yang lebih lama, karena ya faktor tadi ya, kesulitan akses, stigma negatif, diskriminasi. Contohnya yang kita sering juga lihat adalah kelompok-kelompok yang bantuan saat ini kan kita sering dengar berita juga ya, banyak bantuan yang tidak sampai kepada masyarakat karena masyarakat yang butuh malah tidak punya KTP, malah dikucilkan oleh masyarakat sehingga tidak sampai bantuannya. Maka dengan itu penting juga kita untuk melihat permasalahan ini juga secara luas, bukan hanya ini masalah orangnya, tapi kita melihat ini sebagai suatu masalah sistem di masyarakat. Dan kalau kita ngelihat secara sistem di masyarakat, itu kita juga bisa berangkat dari kita sendiri, kita sebagai individu, bagaimana sih caranya kita bisa membantu dari kita sendiri ke masyarakat, ke lembaga, sampai ke baiknya sih kebijakan negara ya, yang bisa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang rentan ini. Oke, kurang lebih segitu ya, kesimpulan sedikit supaya kita juga refreshing dari nyimpulin dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Handa. Oh ya, tadi aku sempat diberikan respon, ada yang nanya, kenapa ya kita menggunakan istilahnya disabilitas? Karena kan banyak saat ini yang pakai juga istilahnya difabel ya, different able, kenapa pakainya disabilitas?
Mungkin kita bisa jelaskan sedikit kali ya, kenapa sih penting istilah itu juga penting untuk digunakan. Mau dijawab sekarang? Bisa dijawab sekarang kah? Oke. Boleh banget ya. Jadi ini sebenarnya beberapa ini saya perlu bilang bahwa sebenarnya itu bahasa juga menentukan relasi kuasa ya. Jadi kalau misalnya differentiable itu adalah memandang kelompok teman-teman ini, misalnya tadi seperti teman-teman tunanetra, tunarungu, mereka memiliki kemampuan yang berbeda dari kita. Jadi dia melihat secara umum dia bukannya tidak mampu, tapi kemampuannya berbeda. Sedangkan istilah disabilitas itu adalah istilah yang saat ini terminologi umum digunakan, termasuk dalam kebijakan kita. Jadi di sini kenapa akhirnya perspektif ini juga digunakan, karena kita melihat bahwa dia juga berbeda kemampuannya, tapi sistem kita juga membuat mereka menjadikan mereka dalam kelompok rentan yang sehingga mereka terputus aksesnya dari beberapa akses-akses yang tadi saya bilang, untuk akses pendidikan. Jadi ada beberapa hal yang ada dalam sistem masyarakat kita yang menempatkan mereka menjadi tidak memiliki kemampuan yang sama dengan kita. Gitu. Jadi ini sebenarnya dua paham yang sebenarnya lebih ke arah perspektifnya sih ya, memandang kelompok ini. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong disabilitas sama difabilitas, itu kelompok yang sama, cuman cara pandangnya saja. Kalau misalnya saya secara pribadi, kenapa menggunakan kata-kata itu, karena ini adalah kata-kata yang lebih familiar, dan saya juga sebagai kelompok mayoritas, saya juga menyadari tanggung jawab saya, dan juga mungkin saya melakukan kesalahan-kesalahan yang menempatkan kelompok ini juga dalam kelompok yang tidak memiliki akses di masyarakat. Betul. Padahal kalau kita ngelihat difabilitas kecenderungannya orang mempunyai kemampuan tertentu ya. Tapi tadi saya mendengar cukup lengkap dari penjelasan Mbak Handa. Cuma tadi saya ngelihat disabilitas seolah-olah dia tidak berdaya gitu ya. Artinya dibanding lebih nyaman kalau kita mengatakan difabilitas. Karena difabilitas itu cenderung orang yang mungkin kemampuannya lebih mampu dari kita gitu, mempunyai kemampuan yang berbeda dan lebih mampu, dan kadang-kadang prestasinya pun melampaui kita sebagai mayoritas. Nah tadi saya cukup tercerahkan dari penjelasan Mbak Handa mengenai kemampuan-kemampuan yang saya pikir sangat menyentuh hati ya, di mana pada saat COVID-19 ini mereka menjadi terpinggirkan gitu. Itu sih ini sekedar sharing aja gitu. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, terima kasih Pak Henry. Ya betul, karena kan salah satu istilah ya, itu kan salah satu pasti undang-undang saat ini kan yang ada undang-undang disabilitas ya, yang ada di negara kita. Ya banyak istilah itu digunakan, dan teman-teman untuk kelompok ini juga menggunakan istilah ini juga ya untuk identifikasi diri sendiri. Pada akhirnya kita akan menggunakan istilah yang dipilih oleh teman-teman ini yang nyaman bagi mereka. Satu lagi ada yang merespon, Mbak Handa, ada yang nanya nih dari Mas Adam ya ini. Saya mau nanya nih Mbak, tulisannya adalah perspektifnya kan adalah kita perlu membantu kelompok rentan. Apakah peran kita sebagai yang membantu gitu ya, itu memperlihatkan itu juga adalah sistem, artinya kita perlu seseorang yang berkuasa yang bisa melindungi. Bukankah itu suatu paham yang disebut sebagai paham patriarki juga? Mungkin itu juga
untuk pemahaman itu. Mungkin bisa dijelaskan? Oke, jadi saya mau membedakan dua paham antara kesetaraan dan patriarki ya. Kenapa dua hal ini menjadi berbeda? Jadi misalnya gini, kalau paham patriarki, secara sederhananya misalnya saya dan Danika. Saya mikir bahwa, oh saya ini lebih kuat daripada Danika. Jadi Danika ini kan lagi kesusahan, ya udah deh saya kasih sapi aja. Karena menurut saya dengan saya ngasih sapi ke Danika, itu akan membantu Danika mendapatkan keuntungan dari hasil susu yang dia jual, sehingga dia mendapatkan pemasukan sehari-harinya. Sedangkan menurut Danika, dikasih sapi di tempat tinggalnya yang hidup di pinggiran kota, itu tidak ada tempat sapinya mau ditaruh di mana, ngasih makannya gimana, kemudian belum lagi kotorannya dan lain sebagainya. Jadi dalam paham secara umum, saya tidak akan membahas teori secara jauh, tapi akan pakai bahasa sederhananya saja. Paham patriarki itu meniadakan pandangan bahwa seseorang itu juga berdaya, sehingga dia juga tahu apa yang dia butuhkan. Jadi keputusannya tidak sepihak. Kalau tadi kita membahas secara umum, perlindungan terhadap, itu kan paham patriarki menganggap bahwa ada beberapa kelompok yang lebih lemah atau patut dilindungi. Tapi sebenarnya secara umum yang saya lakukan sama Danika itu cenderung lebih berbahaya karena itu menjadikan Danika nggak bisa kerja sehari-hari karena harus ngurusin sapinya. Kemudian karena harus ngurusin kotorannya. Dan sama ya dengan teman-teman kelompok rentan ini. Misalnya, yang sedang kita lakukan adalah kita menempatkan teman-teman yang punya gangguan kesehatan mental seperti ASI ini adalah ke dalam panti. Tapi kita tidak mencoba dari awal bagaimana supaya kita bisa hidup inklusif dengan asih-asih yang dari kecil gitu. Jadi gimana teman-teman yang punya kemampuan yang berbeda-beda ini bisa berkomunikasi satu sama lain dan punya kesadaran bagaimana kita bisa hidup berdampingan gitu. Jadi dampaknya adalah ketika keputusan yang dibuat kita tidak sadar bahwa itu tidak adil terhadap kelompok tertentu, maka itu menjadi perlindungan yang justru melukai atau membuat orang tersebut ke dalam posisi kerentanan akan kekerasan yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi harapannya Adam bisa melihat apa sih perbedaan konsep patriarki dengan kesetaraan itu sendiri. Kenapa ini bisa menjadi berdampak yang justru melukai kelompok rentan ini ketika kita melakukannya. Oke, jadi ini balik lagi ke bagaimana sih membantunya itu seperti apa ya? Apakah membantu menurut standarnya kita, standar umum, atau yang memang membantu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Karena ya prinsip kesetaraan kan inklusif, dan kita juga menghargai kekhasan tiap kebutuhan kelompok itu ya. Karena kalau misalnya kalau membantu bukan asal membantu, tapi ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oke, untuk sudah cukup. Udah direspon sama penanya, terima kasih. Sekarang bila ada yang mau nanya bisa raise hand, nanti akan diberikan waktu atau tinggal diketik aja dalam chat, nanti kita akan respon lagi. Apakah ada lagi pertanyaan dari peserta yang mau didiskusikan? Saya boleh bertanya? Ya, apakah saya gini tadi Mbak Anda menjelaskan mengenai kaum disabilitas di panti itu melebihi kapasitas ya. Apakah dalam hal pada saat COVID ini memungkinkan nggak mereka misalnya dikembalikan ke rumah keluarganya? Saya nggak tahu apakah masih memungkinkan, karena saya ngelihat perbandingan seperti ini kan, kita lihat kan kalau narapidana gitu dikembalikan ke rumahnya gitu kan. Apakah memungkinkan disabilitas ini untuk sementara waktu dikembalikan ke keluarganya sehingga bisa mengurangi dampak COVID gitu? Tapi ini just pemikiran aja ya Mbak. Saya mengenai data saya nggak tahu. Ini just tadi terpikir pada saat
Mbak Handa menjelaskan over capacity dari penampungan panti untuk disabilitas. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini bagus sekali ya, pertanyaan yang menarik, dan saya akan coba rewind lagi ceritanya si Asih. Dia ditempatkan ke panti karena keluarganya menghadapi tantangan dalam mendampingi Asih di rumah. Kemudian faktor yang kedua adalah kenapa akhirnya beberapa dinas sosial juga membuat panti, karena untuk melindungi teman-teman seperti Asih ini dari kekerasan yang terjadi di rumahnya. Tadi kalau misalnya kita lihat ada datanya bahwa beberapa teman-teman yang memiliki gangguan kesehatan mental mereka masih dipasung ya. Jadi alasan seseorang ditempatkan di panti itu biasanya ada banyak alasan lainnya. Dan lagi-lagi mereka ini masuknya ke dalam kelompok rentan. Kalau misalnya kita lihat dengan napi, dia dikembalikan di rumah ke rumah karena misalnya di lapas itu mereka punya kerentanan yang lebih tinggi. Bedanya karakternya dengan teman-teman seperti Asih ini adalah ketika dia ditempatkan di rumah, mungkin kekerasan yang dia temui akan lebih tinggi karena lagi-lagi kelompok rentan, jadi kerentanannya berbeda dengan teman-teman dari napi. Kemudian yang kedua misalnya kurangnya kemampuan atau pengetahuan bagaimana keluarga mengasuh atau mendampingi Asih ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga kalau misalnya dikembalikan ke rumah itu mungkin akan resikonya jadi lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita pakai konsep mitigasi bencana, kalau Asih dibalikan ke rumah mungkin ancaman yang dia dapatkan itu lebih besar lagi. Jadi batunya atau bolanya menggelinding menimpa dia itu akan lebih besar lagi. Sama dengan teman-teman minoritas seksual. Kenapa sih teman-teman transpuan ini nggak balik aja ke rumahnya? Kenapa dia masih merantau di Jakarta atau misalnya di kota-kota besar lainnya? Kenapa dia nggak balik aja ke rumah dalam situasi ini? Pertama, pilihan seseorang di rumah itu bisa jadi pilihan antara hidup dan mati ya. Bisa aja dia mengalami kekerasan yang sangat ekstrim, mengalami kekerasan fisik ataupun seksual, atau misalnya secara psikologis yang itu dampaknya bisa lebih besar. Ditambah lagi mungkin di keluarganya udah mendapatkan kekerasan dia, si kelompok rentan ini, dia juga terinfeksi COVID-19 gitu. Jadi ada layer yang lebih banyak yang mungkin akan menjadikan ancaman ini lebih besar kepada kelompok-kelompok rentan ini. Makanya kalau misalnya kita memberlakukan PSBB tanpa melihat beberapa kelompok ini mengalami kerentanan yang berbeda dari kelompok mayoritas, itu bisa sangat beresiko sekali. Ancamannya akan lebih besar sekali. Oke. Karena memang awalnya kalau saya mendengar dari penjelasan Mbak Handa, memang karena mereka tidak dikehendaki gitu ya, Mbak Handa ya. Bisa diartikan gitu nggak? Bisa diartikan bahwa memang keluarganya menyerahkan ke panti itu karena memang tidak dikehendaki atau rentan terjadinya kekerasan seperti itu. Setiap orang beda-beda Pak, jadi saya tidak bisa mengeneralisasi karena setiap orang kasusnya berbeda-beda. Ada juga mungkin keluarga tersebut punya tantangan secara ekonomi atau akses, atau misalnya lagi-lagi kurangnya pengetahuan, kurangnya pendidikan mereka di orang tua. Jadi kita kalau pakai perspektif mungkin banyaknya kekerasan yang terjadi juga karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran orang bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kekerasan terhadap orang lain. Dan makanya juga dipulih, lagi-lagi kita punya konseling pelaku, ini saya jadi promosi nih Pak, dipancing sih. Jadi ketika misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga, kita tidak semata-mata konseling penyintasnya saja atau orang yang mengalami kekerasannya saja, tetapi juga si pelaku kekerasannya ini. Karena banyak sekali kasusnya yang mereka mengulangi kekerasan karena itu adalah pola yang dia pelajari dari kecil. Dan dia perlu belajar bahwa ada pola lain yang lebih sehat, yang melindungi orang tanpa memberikan kekerasan, gitu ya. Jadi konsepnya kesetaraan, bukan lagi mana yang lebih kuat, mana yang lemah, tapi setiap orang
punya posisi yang setara dan perlu menghargai satu kelompok yang lain dan kelompok lainnya atau identitas gender. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Udah cukup ya Pak Henry. Jadinya dengan kata lain kita melihat faktor resiko. Jadinya kita tidak bisa kesimpulannya tidak bisa kita bilang oh mereka nggak pulang karena tidak diinginkan kah atau apa, tapi masih banyak faktor-faktor resiko yang harus kita pahami, stigma, diskriminasi, penerimaan, dan dampak-dampaknya ya yang bisa terjadi oleh teman-teman kelompok rentan. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan nih, Handa. Ada beberapa yang mau juga merespon. Ini menyambung juga, ini bagus sekali respon dari Stella mengenai tentang ke rumah tadi ya, bahwa ada beberapa teman harus kembali ke rumah, kondisi COVID-19 ini mengharuskan kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi bisa juga kita berdampak negatif, terutama bagi yang memiliki keluarga yang tergolong toksik. Dan selain teman-teman trans, teman-teman dengan preferensi seksual berbeda, itu yang tidak mayoritas juga akan merasa lebih tersiksa ketika situasi ini ya, social distancing yang memaksa mereka tetap di rumah. Jadi yang dibutuhkan adalah kita lebih peka terhadap kondisi-kondisi ini, tidak memiliki stigma negatif, dan lebih empati dengan kondisi-kondisi yang lain. Ada pertanyaan mengenai pemerintah nih. Kalau misalnya dari pendapatnya Handa sendiri, sejauh ini yang diperhatikan, respon pemerintah itu sudah ada nggak sih yang dilakukan usahanya untuk melindungi teman-teman kelompok-kelompok yang lebih rentan seperti ini? Oke, kalau misalnya kita tanya sudah ada atau enggak, mungkin ada gitu ya. Mungkin ada, tetapi mungkin lagi-lagi konsep melihat kebutuhan atau perlindungan yang digunakan itu belum menyentuh perspektif yang dibutuhkan oleh teman-teman kelompok rentan. Misalnya kayak yang saat ini digunakan, biasanya kan kalau dalam situasi bencana kan akan dilindungi kelompok mayoritas dulu ya. Kelompok rentanannya menyusul gitu, karena yang lebih banyak senegara dulu gitu ya, sedangkan kelompok minoritasnya menyusul, dan ini akhirnya jatuhnya petugasnya teman-teman kebanyakan LSM, tetapi yang saya mau kasih tahu bahwa ada nggak sih upaya untuk kelompok rentan? Ada, misalnya dari Kemenek PPPA tadi sudah dijelaskan bahwa untuk kelompok rentan perempuan dan anak itu sudah ada upayanya untuk melindungi mereka, tetapi ini ada kelompok rentan lagi nih yang layernya lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi dari sekedar identitas gender sebagai perempuan atau misalnya usianya yang lebih kecil yaitu sebagai anak. Dan mungkin juga sudah ada inisiatif-inisiatif kecil yang dilakukan untuk menjangkau kelompok-kelompok ini, tetapi mungkin lagi-lagi saat ini yang saya lihat secara umum ya, ini masih menjangkau kelompok mayoritas, sehingga makanya kita ini sebagai kelompok yang punya hak istimewa. Gimana supaya kita bisa membantu melindungi kelompok rentan, ya dibawa aja isu ini, semakin rame di media sosial, kemudian semakin itu dikutip sama media, semakin itu ditanyakan juga kepada pemilik kebijakan, maka itu juga akan mulai makin dilirik bahwa perlindungan itu bukan hanya perlindungan kepada minoritas, tapi juga kepada kelompok-kelompok rentan ini. Harapannya itu menjawab ya. Oke. Jadi ya kalau misal ada tambahan, jadi seharusnya pemerintah itu bisa melakukan apa ya? Harapannya gitu ya. Bisa melakukan apa? Setahu saya itu pernah ada kebijakan yang tahun lalu disahkan bahwa pemerintah bisa bekerja sama dengan LSM ya. Jadi pemerintah memberikan dukungan kepada LSM yang memang bergerak untuk kebijakan untuk perlindungan kelompok rentan. Dan pertama itu satu hal yang bisa mereka lakukan ya. Jadi memastikan bahwa
organisasi-organisasi yang bekerja untuk kelompok rentan ini mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Misalnya dukungan apa? Baik itu dukungan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, atau misalnya akses-akses lainnya untuk menjangkau dan mempermudah. Kemudian yang kedua, dari pemerintahnya sendiri perlu ada penyosialisasian, benar nggak sih itu katanya? Sosialisasi tentang kelompok rentan ini, dan juga ketika melakukan komunikasi resiko atau menyosialisasikan resiko apa yang orang alami dari PSBB ini, juga memasukkan perspektif ada kelompok rentan. Gitu. Jadi semakin banyak orang yang tahu bahwa ada kelompok rentan yang butuh, yang mengalami layer-layer resiko lebih banyak daripada kita, kelompok minoritas, itu akan menjadikan kita kelompok mayoritas menjadi lebih sadar dan lebih sensitif terhadap kebutuhan kelompok-kelompok rentan ini. Gitu. Jadi yang pertama, kerjasama dengan LSM yang memang sudah bergerak di isu itu. Kedua, peningkatan pengetahuan di masyarakat tentang kelompok rentan ini. Dan mungkin yang ketiga, kalau memang mereka membutuhkan bantuan dan ingin melakukan penjangkauan secara langsung kepada kelompok rentan ini, ya diundang kelompok rentannya. Kemudian ditanyakan mereka membutuhkan apa sih. Jadi kita menggunakan perspektif kesetaraan juga gitu. Jadi nggak serta-merta mereka membuat kebijakan, ini loh kebijakan perlindungan untuk kalian, tapi dalam upaya pembuatan kebijakannya mereka juga mengundang kelompok rentan ini. Oke. Penting ya, itu jadi usahanya pemerintah salah satu adalah menginklusikan kelompok-kelompok ini, didengarkan suaranya, dan diperhatikan kebutuhan dan suara dalam pembuatan kebijakan agar mereka kebutuhannya benar-benar nyampe, benar-benar sesuai. Oke. Benar. Aku akan, ini ada yang raise hand nih, ada 2 orang. Kita satu persatu ya. Yang pertama adalah Mbak Jessica Lesmana. Mungkin bisa di-unmute, silakan kalau... Saya pertanyaannya itu, apa ada kayak konseling buat orang-orang yang kayak mengalami gender dysphoria gitu. Soalnya kan saya kayak diskusi sama teman saya yang jurusan psikologi gitu, katanya kayak gender reassignment surgery itu, maksudnya kalau dia pakai terapi hormon segala macam itu kayak belum sukses kan. Jadi saya kayak mau nanya apa ada kayak konseling psikososialnya untuk itu. Terus pertanyaan keduanya, kalau buat di sekolah sama di institusi-institusi kerja, apa ada sosialisasi yang untuk memastikan kalau tidak ada diskriminasi kepada minoritas seksual di sana gitu. Karena kita bisa bayangin kayak ada guru-guru BP yang kayak mengkonseling anak-anak yang bergumul dengan hal-hal itu, dan kayak konselingnya itu diskriminatif gitu, dan nggak dipastiin kalau mereka akan terlindungi dari bullying gitu. Pertanyaannya itu dulu. Oke, terima kasih untuk Jessica. Kita mau jawab satu persatu atau langsung ada yang nanya satu lagi? Apa satu-satu aja ya kali ya ditanya, dijawabnya? Boleh. Oke, tadi Jessica pertanyaannya sangat menarik banget. Terima kasih. Kalau kaitannya dengan konseling, kaitannya dengan terapi hormon ya, itu pertanyaan yang pertama. Kalau misalnya tentang hal itu, sejauh ini tadi di referral kita kan ada beberapa LSM yang bisa diakses. Jadi kalau misalnya untuk pulih sendiri, karena kita khususnya konseling psikologi terhadap isu-isu kekerasan, mungkin kita belum bermain di ranah itu, atau mungkin Danika juga bisa menambahkan ya tentang layanan konseling yang ada di Pulih. Kemudian kalau untuk konseling hormon, saya ini sebenarnya bukan kapasitas saya juga untuk menjawab, tapi mungkin kamu bisa cek di seperti lembaga ini ya,
PKBI mereka juga memiliki layanan konseling untuk kelompok rentan, terutama untuk teman-teman minoritas seksual. Tapi lagi-lagi itu bukan ranah saya untuk menjawab apakah mereka melayani konseling kaitannya dengan hormonal terapi atau tidak. Gitu. Jadi mohon maaf sekali untuk pertanyaan itu, saya mungkin belum kapasitas saya untuk menjawab tentang hal itu karena pertama terapi hormon secara umum di Indonesia itu sangat terbatas sedikit, sangat terbatas sekali sangat gitu. terbatas Jadi akses kesehatan, akses hormonnya aja itu sangat terbatas, apalagi konselingnya. Karena secara umum layanan kesehatan mental di seluruh dunia itu termasuk prioritas yang paling bawah. Gitu ya. Jadi hanya di Indonesia aja. Ini kondisi secara umum. Konseling itu atau layanan kesehatan mental itu bukan prioritas dalam anggaran kesehatan di negara. Jadi baik dari peningkatan kesadarannya maupun program-programnya itu masih belum prioritas. Sehingga semakin spesifik kebutuhan konselingnya terhadap individu, itu mungkin akan semakin jarang. Gitu. Jadi saya mohon maaf untuk pertanyaan yang pertama, mungkin belum bisa memenuhi, tapi kamu bisa cek di lembaga PKBI, mungkin mereka punya referral kaitannya dengan hal ini. Kemudian yang kedua, bagaimana perlindungan terhadap teman-teman minoritas seksual di institusi kerja ataupun pendidikan. Sekolah. Dan lagi-lagi kalau kita misalnya pakai presentasi saya yang ada individu, kemudian interpersonal, itu kan sebenarnya adalah socio-ecological model ya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa ada di lapisan-lapisan yang berbeda. Nah, lagi-lagi kita kaitkan model socio-ecological ini dengan budaya patriarki. Jadi kalau tadi saya mengkampanyekan perlunya kesetaraan, mungkin orang-orang yang dia lagi-lagi mungkin dia tidak punya akses tentang informasi pentingnya kesetaraan, atau misalnya dia dari kecil belajar tentang pentingnya perlindungan tanpa menggunakan perspektif kelompok rentan ini, jadi secara tidak sadar dia melakukan diskriminasi dan stigma kepada kelompok rentan ini. Kalau misalnya kita tanya kebijakannya, secara umum saya tahu bahwa dengan Kementerian Tenaga Kerja itu tidak boleh ada diskriminasi secara umum, ya. Jadi ketika memecat orang untuk masalah ketika orang dipecat karena ada salah satu hal atau itu kaitannya dengan diskriminasi, sebenarnya bisa dibuat itu bisa dituntut ya. Jadi kan sebenarnya kan ada lembaga perlindungan hukum juga kaitannya untuk mendampingi teman-teman yang mengalami diskriminasi di lingkungan kerja maupun lingkungan sekolah. Tapi lagi-lagi, kalau misalnya mayoritas kebanyakan orang masih menganggap bahwa kelompok rentan ini adalah kelompok yang dia memang berbeda dan mungkin secara tidak sadar dia menggunakan konsep perlindungan yang justru menyakiti. Jadilah dia akhirnya dipecat karena juga tren intoleransi di Indonesia kan lagi meningkat nih selama 5 tahun terakhir. Jadi untuk perlindungannya lagi-lagi siapa yang menggunakan definisi perlindungan? Apakah itu orang yang punya perspektif kelompok rentan atau enggak? Gitu. Jadi kalau misalnya kamu tahu ada orang yang mengalami diskriminasi baik di lingkungan kerja ataupun di lingkungan institusi pendidikan, itu bisa didampingi kalau misalnya membutuhkan itu gitu ya. Jadi kan ada lembaga dampingan hukum. Kemudian kalau misalnya butuh dampingan psikologis itu bisa di yayasan seperti PULI atau misalnya crisis center PK Anissa atau Cahaya Perempuan Bengkulu yang dia punya perspektif kelompok rentan juga. Harapannya itu bisa menjawab. Dan lagi-lagi saya mungkin sebagai bagian kelompok mayoritas saya minta maaf bahwa kondisi ketimpangan ini masih banyak terjadi di masyarakat. Ya, saya kembalikan ke Danika.
Iya benar. Iya ya, konseling tentang gender dysphoria sama itu ya yang konseling buat gender reassignment surgery atau itu ya. Ya yang menurut saya juga konseling itu sangat dibutuhkan karena kondisi merubah diri, merubah hormon kan sangat sensitif ya. Yang saya tahu sih tidak banyak yang melakukan itu. Rumah sakit juga kayak cuman di Surabaya atau yang dan itu yang konselingnya pun adanya di sana ya, yang dekat dengan apa sih namanya, dengan layanan kesehatannya. Memang fungsi yang aku tambahkan sedikit ya, tidak diketahui orang secara umum dan bentuknya referral ya, karena untuk menjaga kerahasiaan juga sih. Karena kalau bila diketahui secara umum, informasi itu tahu orang banyak, ketika situasinya diskriminasinya ini masih sangat kental, takutnya nanti ada masalah isu keamanan, penyerangan, dan lain-lain. Jadinya memang semua sistemnya referral. Makanya kita sendiri kalau tidak ada kasus seperti itu ya kita tidak tahu. Tapi ada juga kasus-kasus yang sudah tahu memang alurnya harus di-refer dari pintu ini, pintu itu gitu sih. Menjaga kerahasiaan. Itu mungkin juga salah satu hal yang kita jaga juga dalam pelayanan teman-teman dengan kondisi kerentanan, adalah menjaga kerahasiaan mereka dan kenyamanan untuk berbagi rahasia dan berbagi hal-hal yang pribadi gitu sih. Semoga itu bisa menjawab. Untuk Jessica, apakah ada respon tertentu untuk ada respon tambahan? Enggak, makasih. Oke, sama-sama. Sama-sama, terima kasih ya pertanyaannya yang sangat penting banget untuk kita diskusikan. Satu lagi yang raise hand adalah maaf ya kalau saya sebut namanya salah, Apri Cynthia Della. Apakah ada lagi on? Silakan di unmute. Ya. Silakan disampaikan apa respon, tanggapan atau pertanyaan yang mau disampaikan. Halo? Ya, udah dinyalakan kok mic-nya, sudah terdengar. Silakan pertanyaannya. Oh iya Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Priscintia. Maaf saya tidak menayangkan muka saya karena kalau ditayangkan nanti malah itu bandwidth saya low. Oh iya, nggak apa-apa iya. Oh iya Kak, yang mau saya tanyakan kan, kayak saya pernah praktik di salah satu lembaga yang menangani disabilitas sensorik, yaitu Sensorik Netra. Nah, untuk saat ini itu beberapa disabilitas di sana itu, saya kan masih istilahnya memiliki kekerabatan yang baik sama beberapa pihak di sana, terutama pekerja sosialnya di sana. Saya juga tanya-tanya di sana bagaimana keadaan mereka, karena untuk tadi kan juga sudah dibahas oleh Kak Handa tentang keterbatasan informasi yang mereka dapatkan. Nah, menurut Kak Handa ini, apakah cukup efektif apabila informasi itu hanya diberikan lewat lisan saja, sedangkan mereka tidak semuanya paham tentang gambaran dan keadaan pandemik ini, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Apri Cynthia Della. Sudah tertangkap pertanyaannya mengenai aksesibilitas informasi bagi teman-teman yang netra ya. Oke, Apri Cynthia. Iya. Makasih banget pertanyaannya, ini sangat bagus sekali ya, dan saya senang mendengar bahwa kamu punya concern yang khusus kepada kelompok ini, dan itu bagus banget kamu sedang menjalankan socio-ecological model tadi ya, sebagai individu, kemudian bagian dari organisasi atau misalnya tempat kerja. Sebenarnya kalau misalnya ditanya apakah efisien atau enggak, kita mungkin balik lagi, berhubung saya bukan tunanetra, jadi saya tidak bisa memberikan informasi apakah itu efektif atau enggak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mungkin
cek aja salah satu kalau kamu punya akses sama mereka. Mungkin kita tanya sama mereka butuhnya informasi yang seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalnya apakah secara lisan itu cukup membantu, terutama kaitannya dengan bantuan-bantuan ekonomi yang akan diberikan pemerintah, atau misalnya mereka ada yang bingung atau enggak. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanyakan efisien atau enggak, lagi-lagi menurut saya perlu kembalikan kepada ranah ahlinya, yaitu mereka yang mengalami dan mereka yang akan bisa memberikan informasi yang lebih banyak. Mereka butuhnya apa, jadi kalau misalnya bisa mungkin dari berbagai saluran dan salurannya apa yang efektif, mungkin mereka bisa lebih memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Apakah itu menjawab? Terima kasih Kak Handa sudah cukup menjawab kok pertanyaannya. Terima kasih. Iya, informasi-informasi yang lisan juga penting ya, kok. Bagaimana sih memastikan informasi itu nyampe, itu kayaknya juga penting untuk ditanyain ke pemerintah juga ya. Memastikan semua lapisan masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda-beda mendapat informasi yang sama gitu ya. Karena informasi itu adalah juga hak, dan itu menjadi sumber dari kekuatan juga bagi orang-orang untuk mengambil keputusan. Jangan sampai ngambil keputusan minim informasi, itu yang akan berbahaya ya untuk terutama untuk kondisi saat ini. Terutama kayak misalnya kan sudah ada staf khusus ya, mungkin perlu ada staf khusus kelompok rentan yang juga dari komunitas rentan juga gitu. Oh iya, ada staf khusus. Bukan dari komunitas yang mayoritas seperti kita, mungkin dari perlunya ada perwakilan dari kelompok rentan yang juga ada menjadi staf khusus kepresidenan. Itu akan sangat membantu sekali bagaimana pemerintah memberikan respon terhadap bencana ini. Betul. Karena kelompok rentan perlu didengarkan suaranya, didengarkan kebutuhannya, dan dipastikan dapat apa yang dibutuhkan. Oke, terima kasih banyak tadi pertanyaannya. Kita lanjutkan. Saat ini belum ada pertanyaan lagi untuk host. Apakah ada pertanyaan dari host Yayasan Pulih? Juga belum terlalu ada lagi sih yang nanya. Mungkin sambil nunggu ada pertanyaan atau iya ya, saat ini belum ada dulu nih responnya. Mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya, mengenai kondisi sekarang. Karena kan kalau kita lihat masyarakat saat ini juga usahanya udah banyak ya. Aku ngelihat juga untuk kelompok-kelompok tertentu ada penggalangan dana, terutama teman-teman transpuan untuk LSM itu ada kayak pundinya gitu. Bagi orang yang pengen membantu, silakan transfer ke sini. Terus teman-teman juga ada yang untuk ya tuli, membuat masker yang pakai jendelanya. Iya. Ya, supaya tolong pakai ini supaya yang tuli pun bisa membaca bibir, jadinya dia komunikasinya nggak terhambat gara-gara pakai masker. Kalau kita lihat kan sebetulnya masyarakat itu sudah mulai ya ada usaha-usaha yang udahlah kayak kita tidak mau menuntut ini itu, tapi kita lakukan aja apa yang kita bisa di masyarakat. Kalau misalnya Handa lihat sendiri gimana nih usaha-usaha yang masyarakat sudah lakukan ini, dan apa sih yang kita sendiri bisa bantu supaya usaha ini nggak cuman awal doang nih, tapi sampai nanti terakhir bisa terdukung sampai situasi ini lebih baik. Karena kalau melihat kondisi krisis ini, hawa-hawanya sih bakal lama kan ya, setidaknya sampai pertengahan tahun, mungkin sampai akhir tahun kita akan masih mengalami dampak-dampak mengenai dari COVID ini. Oke, makasih Danika. Ini sebenarnya perspektif yang sangat menarik sekali ya, karena saya melihat beberapa analisis terkait dengan situasi COVID saat ini, termasuk analisa banyaknya inisiatif-inisiatif masyarakat yang berkampanye tentang kebaikan kepada kelompok lain. Dan menurut saya inisiatif ini sangat luar biasa sekali, termasuk gimana kita mencoba untuk menjangkau teman-teman yang tidak punya hak istimewa seperti kita. Dan yang menarik adalah apakah kebaikan ini akan bertahan sampai kita bukan situasi bencana lagi atau enggak.
Jadi dalam situasi yang saat ini bagus, kita lagi situasi krisis sehingga solidaritas kita semakin meningkat untuk beberapa orang, tapi untuk beberapa kelompok lain yang tingkat kecemasannya sangat tinggi dan memiliki tantangan untuk mengelola respon stresnya, akhirnya respon stresnya itu menjadi salah pindah. Jadi lagi-lagi ini menempatkan kelompok rentan menjadi sangat rentan lagi gitu. Jadi kebijakan PSBB ini juga walaupun sudah mulai banyak wacana bahwa tidak semua orang merasa aman berada di rumah, jadi itu yang perlu disasar juga. Selain bantuan secara finansial, kita juga mulai melihat perspektif bahwa bantuan itu bukan hanya finansial saja, bukan hanya kebutuhan sehari-hari. Itu memang sudah baik ya, sudah bagus banget, luar biasa. Ya, kebutuhan awal gitu ya. Kebutuhan awal mulai banyak disasar, tapi selanjutnya ada kebutuhan lain, yaitu kebutuhan merasa aman. Sebagai manusia kita butuh merasa aman dan tempat yang aman juga. Pertanyaan selanjutnya setelah ada kebutuhan awal, kemudian selanjutnya adalah apakah PSBB ini juga menyediakan alternatif buat orang-orang yang tidak merasa aman di rumah. Gitu. Jadi ada tahapan selanjutnya dan bagaimana peran masyarakat juga untuk berperan aktif dalam penyediaan lingkungan yang aman ini. Misalnya, contohnya kalau kita dengar ada tetangga kita yang dia suka dia teriak-teriak gitu ya, atau misalnya kita mencurigai adanya kekerasan di dalam keluarga tersebut. Yang bisa kita lakukan secara paling kecil adalah dengan tidak memberikan stigma kepada mereka, ya. Mereka mungkin butuh bantuan dan kita sekarang punya informasinya adalah kita tahu akses apa yang bisa yang bisa mereka akses, layanan apa yang mereka bisa akses, mungkin kita bisa memberikan akses layanan tersebut dengan memberikan informasi sama mereka. Tapi ingat tetap physical distancing, jarak aman 1,5 meter. Kemudian buat teman-teman yang rentan lainnya, kalau misalnya kita bisa menyumbang, itu sangat luar biasa, terutama untuk kelompok-kelompok rentan yang mungkin mereka tidak masuk ke dalam ranah gitu ya, populer, berarti kan bantuannya juga tidak populer ya. Nah, bagaimana kita membuat atau menyalurkan rezeki kita buat teman-teman yang mayoritas ini untuk juga memprioritaskan teman-teman yang tidak populer ini, yang maksudnya secara umum tidak populer dalam ranah kebijakan ya. Kayak tadi teman-teman dari kelompok minoritas seksual, atau misalnya teman-teman disabilitas, atau misalnya teman-teman dengan tantangan kesehatan mental juga. Gitu. Jadi sebenarnya inisiatif ini sudah baik dan kita jadi berefleksi secara umum ya bahwa adanya ketidaksetaraan di masyarakat kita. Ada mungkin, bukan mungkin lagi ya, saya mengaku saya memiliki hak istimewa yang saya masih bisa bekerja, saya masih bisa mendapatkan pemasukan, walaupun misalnya kondisi bencana seperti ini. Nah, saya yang memiliki hak istimewa bagaimana bisa memberikan berkontribusi terhadap penurunan gap ini. Ya, yang bisa saya lakukan kalau misalnya ada rezeki yang saya alurkan, kemudian juga seperti ini berbagi informasi lewat webinar, kemudian juga berdiskusi kepada teman-teman yang atau misalnya keluarga saya yang saya tahu mungkin mereka rentan atau misalnya hidup dengan kelompok rentan kaitannya dengan hal ini. Jadi sekecil-kecilnya hal yang kita bisa lakukan itu sangat banyak sekali sebenarnya. Ya, betul-betul. Iya, oke. Jadinya sebetulnya memang kita sangat tertantang sekali ya dalam proses seperti ini ya untuk memastikan adanya pemenuhan kebutuhan yang tepat dan juga penyalurannya juga yang tepat karena kondisinya berbeda. Sebetulnya di sini ada 2 pertanyaan kayak apakah anak autis dikategorikan dalam kelompok disabilitas? Kalau autisme itu kayaknya agak ada rentangnya ya.
ada yang autis yang berfungsi full, yang high functioning autism, sama yang butuh asistensi yang sangat yang sangat intensif. Itu bisa pembicaraan satu topik yang berbeda. Iya, agak topik. Tapi emang salah satu bisa jadi masuk dalam kelompok disabilitas mental, psikologis, kalau misalnya emang membutuhkan asistensi. Karena kan kalau kita bicara di sini adalah kelompok-kelompok yang sebetulnya membutuhkan asistensi yang harus lebih diperhatikan lah, kebutuhan lebih khusus. Dan ada beberapa pertanyaan. Oke, di sini ada yang sharing nih mengenai kelompok transpuan. Mungkin Anda sudah bisa membaca juga ya di tempat chatnya ya. Okay. Sering banget terjadi konflik, berantem, isu-isu mengenai ekonomi. Karena kan faktornya kehilangan pemasukan karena kondisi PSBB ini. Gimana ya cara menanggapi kondisi seperti ini, kondisi yang konflik, udah kebutuhannya khusus, konflik pula. Iya. Oke, ini sangat menarik banget ya, dan saya sebenarnya juga pengen menjelaskan sedikit kenapa dalam situasi yang krisis juga itu menjadikan banyak orang atau misalnya potensi KDRT itu terjadi, itu kan kaitannya dengan kita lagi respon stres kita nih lagi on nih, lagi aktif karena adanya ancaman COVID-19. Kemudian ditambah teman-teman transpuan ini kehilangan pekerjaan. Kemudian yang perlu kita lihat bahwa di masyarakat kita ini kan biasanya ketika dia sudah mengalami ketidaksetaraan yang berlapis-lapis, jadi yang terjadi adalah dia melihat secara tidak sadar karena dia respon stresnya itu sangat tinggi, akhirnya dia merespon temannya yang transpuan juga itu dengan respon stres, gitu. Jadi akhirnya yang kita lihat sebagai orang umum adalah kok mereka berantem mulu, gitu. Kenapa mereka akhirnya bertengkar? Pertama mungkin mereka sedang stres yang tingkat tinggi. Kemudian yang kedua, saya melihat juga teman-teman yang memiliki pengalaman traumatis. Jadi cara merespon terhadap situasi yang stres mungkin itu adalah masih respon yang dahulu, yang ketika dia kecil mengalami situasi traumatis. Jadi kenapa akhirnya mereka bertengkar? Mungkin beberapa teman-teman transpuan ini menggunakan respon bertengkar ya, atau misalnya fight, atau misalnya berantemin si ancamannya ini. Padahal sebenarnya ancamannya si COVID-19. Karena respon stresnya ini lagi on, jadi apapun hal yang merespon, yang nge-trigger teman-teman kita ini, akhirnya dia mengeluarkan respon itu. Jadi sebenarnya ini adalah satu situasi yang kompleks ya. Kalau ditanya apa yang bisa dilakukan, ya mungkin teman-teman transpuan ini butuh akses konseling. Gitu. Jadi untuk belajar bagaimana sih mengatur respon stres tersebut. Kemudian kita juga sebagai orang yang menyaksikan, kita juga perlu menyadari apakah saya cukup adil memandang mereka atau enggak. Mereka sudah melalui masa-masa yang sangat sulit ya. Kalau misalnya tadi dicerita tentang Susi, dia dari kecil sudah mengalami kekerasan, mulai dari psikis, fisik, dan seksual. Kenapa akhirnya mereka sekarang dalam situasi bencana ini akhirnya jadi sering berantem? Ya mungkin mereka stresnya itu lebih besar daripada kita yang mayoritas gitu. Jadi ini kondisi yang kalau misalnya kita bisa memberikan akses, ya kita kasih aksesnya. Jadi bagaimana kamu menanggapi itu? Ya kasih tahu bahwa ada loh layanan-layanan konseling yang bisa diakses sama mereka gitu. Jadi, dan kalau misalnya kamu bisa memberikan akses kebutuhan pokok, ikut menyumbang ke teman-teman transpuan, itu juga akan sangat baik sekali. Mungkin dari Danika mau menambahkan dalam situasi ini? Kalau tambahannya ya, karena situasi kayak gini kan situasinya sama survival ya. Dan kalau misalnya teman-teman sempat juga
aku nggak lupa sih sesi sebelumnya diceritakan atau belum. Kalau kondisi lagi krisis, sistem respon kita itu yang dibilang respon stres itu adalah respon kita untuk bertahan hidup. Ya, ketika tidak ada pemasukan kan itu mengancam keberlangsungan bertahan hidup ya, sehingga orang berusaha untuk mencari cara supaya survive. Ya, ada beberapa yang jadinya konflik, melakukan kekerasan, kriminalitas, ada dinamikanya tersendiri lah dalam situasi ini untuk survive. Oleh karena itu memang tahap pertama ketika kita melakukan kayak pelayanan, bantuan psikososial adalah memastikan secara kebutuhan dasar apakah terpenuhi atau enggak. Karena kebutuhan dasar itu adalah ya kalau misalnya kebutuhan dasar nggak terpenuhi, yang lain-lainnya biasanya akan tambah kacau lah ya. Akses bantuan kebutuhan dasar itu memang yang penting sih. Kurang lebih kayak gitu kali ya, aku kasih itu ya. Karena akses kebutuhan dasar, kalau kita sih bisa aja merasa, oh saya masih bisa makan, masih bisa minum, masih ada atap di kepala saya, masih punya baju, bisa ada akses air, orang lain belum tentu. Jadinya memang penting untuk kita mengetahui apa sih sebetulnya yang menjadi konflik dan apa kebutuhan yang bisa dipenuhi sehingga konflik itu tidak berlarut-larut gitu sih. Kita lanjut ke ada yang merespon. Sebetulnya ini responnya mirip dan termasuk juga sama kayaknya nyambung sama respon yang sebelumnya mengenai autis, mengenai anak atau remaja yang berkebutuhan khusus yang masih butuh terapi perilaku. Mungkin salah satunya juga orang yang ada, ini kan artinya kelompok rentan dengan kebutuhan psikologis yang khusus. Sementara PSBB ini kok menghambat kebutuhan itu ya. Jadinya biasanya terapi seminggu 2 kali atau seminggu sekali, jadi terhambat. Orang yang punya akses, yang tadi kamu ceritain juga, yang saya butuh obat psikofarmakologi, saya butuh ke psikiater, tapi saat ini kemana yang aksesnya? Mungkin apa ya yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang terhenti layanannya karena situasi seperti ini, atau terhenti treatmentnya karena situasi seperti ini. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi kalau misalnya kita lihat inovasi counseling atau telebehavioral service gitu ya, itu sebenarnya kondisi COVID ini juga menantang pemberi layanan kesehatan untuk melakukan inovasi-inovasi. Jadi untuk beberapa pendekatan, banyak dari mereka yang mulai belajar bagaimana memberikan layanan kesehatan mental secara online. Nah, mungkin kamu bisa tanya sama psikolognya atau orang yang mendampingi anak-anak ini. Kalau misalnya mungkin nggak dilakukan secara online gitu. Jadi itu perlu datang dari dua belah pihak. Yang pertama dari pemberi layanan kesehatannya, seperti misalnya kita pulih, kita juga kan mulai memutar otak gimana nih memberikan konseling secara online nih, yang biasanya kita konseling tatap muka. Tapi karena kita nggak punya pilihan, akhirnya kita berusaha untuk optimal dengan pilihan yang ada, dengan tidak adanya pilihan ini. Jadi kita membuka konseling secara online. Dan buat anak ini kalau misalnya sudah ada pendampingnya atau psikolognya, mungkin bisa ditanyakan kepada pemberi layanan itu, apakah memberikan layanan secara online atau enggak. Kalau misalnya enggak, bisa di-refer kemana? Gitu. Karena juga sebenarnya tugas pemberi layanan juga mencari tahu kalau misalnya dia tidak bisa memberikan layanan, dia perlu punya informasi kira-kira referralnya ke lembaga mana nih yang bisa memberikan layanan secara online. Kemudian kalau misalnya memang sangat sulit dan tidak ada, lagi-lagi seperti kata Danica, ini adalah respon survival saat ini yang menjadi prioritas, di mana keselamatan jiwa itu menjadi prioritas saat ini. Kenapa akhirnya kita melakukan PSBB. Jadi kalau misalnya masih bisa mengakses layanan secara online, itu akan sangat bagus sekali. Kalau bisa dapat referral, itu sangat bagus sekali. Kalau misalnya
tidak bisa karena kita tidak punya pilihan, ya lagi-lagi saat ini yang kita lakukan di rumah itu untuk bertahan hidup. Dan ini juga untuk membantu teman-teman di dunia kesehatan secara umum ya dalam menangani supaya kita membuat kurvanya lebih datar gitu. Jadi untuk layanan yang mungkin dianggapnya ini memang tidak adil ya, dianggapnya tidak kritikal, saat ini ada keterbatasan dan kita perlu menyadari keterbatasan tersebut. Jadi ya gimana kita sedang dalam situasi yang tidak punya banyak pilihan. Gitu sih. Tapi harapannya teman-teman yang didampingi ini pemberi layanannya juga memberikan layanan secara online. Mungkin Danika bisa menambahkan layanan kaitannya dengan konseling di Pulih kan tidak hanya tentang trauma saja, mungkin bisa ditambahkan. Oh ya, memang kalau untuk layanan-layanan terapi yang harus pakai kayak occupational therapy atau fisik itu agak terhambat ya, terutama kan nggak bisa ada alat-alat tertentu. Tapi aku setuju juga dengan kata-kata Handa, saat ini tenaga kesehatan, konselor, psikolog, psikiater maupun tenaga-tenaga yang lain itu sedang mengadaptasi metode-metode yang bisa dilakukan secara jarak jauh. Jadi memang saat ini kita lagi belajar dulu, lagi mengadaptasi dulu, mungkin tidak bisa 100%, saya yakin sih sulit untuk 100%, terutama karena kita adaptasi mulai dari awal lagi dengan keterbatasan yang ada. Tapi jangan sampai memang kebutuhan akan konseling, terapi itu terhambat. Butuh diskusi dengan pemberi terapisnya, konselornya, psikolognya mengenai alternatif apa yang bisa saya lakukan. Ada kan beberapa yang bisa latihan di rumah. Ada gerakan-gerakan kayak ya yang terapi sensor motorik itu ada gerakan-gerakan yang bisa dilatih, orang tuanya bisa dilatih, terus bisa dilakukan ke anaknya. Atau ada metode-metode lain yang alternatif yang bisa dilakukan. Pada saat ini memang kalau misalnya ini juga masuk dalam ada pertanyaan juga nih, apakah efektif nggak sih konseling via video call, audio call? Kita nggak bisa bilang persentase efektifnya ya, Handa ya. Kamu sudah ada belum penelitian yang sudah mengatakan efektivitasnya? Efektivitasnya itu masih dalam, ini kan karena bidang baru ya, ini kayak masih sangat baru banget, masih kurang dari 20 tahun ya. Pengembangan. Kurang dari 10 tahun saya rasa. 10 tahun ya. Jadi dalam proses pengembangan. Tapi kalau ditanya efektivitas, ini sangat tergantung dari kliennya. Karena lagi-lagi outcome dari konseling itu kan yang bisa menilai dari kliennya. Kalau misalnya ditanya seberapa efektif atau enggak, masing-masing layanan tatap muka maupun online itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya untuk beberapa orang, konseling secara online itu memberikan mereka perasaan lebih aman terkait dengan privasinya, yang mungkin mereka mau jadi anonimus atau tidak ingin identitasnya terbuka gitu ya. Atau misalnya secara tatap muka, banyak sekali juga klien-klien yang merasa lebih nyaman kalau ketemu secara tatap muka dengan konselor atau psikolognya gitu. Jadi ini sangat tergantung sekali. Tapi untuk beberapa orang, konseling atau layanan secara online itu tidak bisa menggantikan layanan tatap muka. Dan untuk kasus-kasus kritikal, seperti misalnya kasus yang percobaan bunuh diri, atau misalnya masalah-masalah yang cukup klinis seperti yang tadi Danika juga jelaskan ya, ada misalnya terapi yang memerlukan dampingan secara fisik, atau misalnya kasusnya cukup sulit, itu memang lebih baiknya lewat konseling tatap muka, karena itu juga akan membantu mengurangi resiko-resiko. Pertama, kalau misalnya internet kan tiba-tiba hilang gitu ya. Iya, lagi cerita yang kontrol ya itu. Itu di luar kontrol kita. Lagi sedih-sedihnya nih, lagi cerita tiba-tiba hilang. Kemudian atau tiba-tiba ada tantangan-tantangan lain, atau misalnya
dia nggak bisa cerita karena dia satu rumah dengan pelaku dan intensitasnya dia untuk ngobrol berdua saja atau misalnya dapat waktu sendiri aja tuh sangat sulit gitu. Jadi ada tantangan-tantangan sendiri dan ada juga kelebihan-kelebihan tersendiri bagi konseling online dan tatap muka ini. Betul. Dan so far sih kita juga di Pulih juga melakukan konseling online. Sejauh ini dengan keterbatasan yang ada, kita melihat klien-klien sih cukup terbantu dengan adanya keterbatasan yang ada ya. Tapi dengan kondisi saat ini, klien-klien Pulih itu dengan sangat baik, juga mengerti. Kita prosesnya adalah seperti ini. Kita membantu sebisanya. Efektivitas memang mulai dari niatnya klien dan keinginan untuk memulihkan diri dan mengembangkan diri, dan kita sebagai konselor, psikolog kan fungsinya adalah memfasilitasi kebutuhan itu, membantu sebisa kita. Dengan video call, audio call, kita juga melakukan via teks. Yang chat juga ada beberapa yang seperti itu sih. Gitu, jadi kalau persentase nanti ya kita bikin penelitiannya dulu. Kalau ada penelitian dengan populasi yang cukup besar nanti kita akan sampaikan. Tapi so far kita sih melihat itu ada impact positifnya. Insya Allah sebenarnya itu. Oke, hostnya sudah mengatakan bahwa penghujung waktu nih kita udah tinggal 3 menit lagi ya. Udah tinggal 3 menit lagi. Mungkin sebelum kita tutup sesi kali ini, ada nggak hal-hal yang pesan-pesan atau hal-hal yang mau disampaikan Handa juga mengenai topik ini, yang isu ini, supaya peserta juga tambah menyerap lah apa yang pesan-pesan yang harus kita tangkap dari situasi ini. Oke, kalau misalnya kita lihat lagi sila Pancasila kan ada adil dan makmur ya, negara adil dan makmur. Jadi balik lagi ke kita sebagai bangsa Indonesia dan setiap penduduk itu bisa memberikan kontribusi yang sangat berguna bagi negara. Hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa adanya penurunan gap antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kenapa? Karena lagi-lagi pemakmuran satu negara itu terjadi ketika semakin rendahnya gap itu. Jadi ketika kita berupaya, kita ini pengen makmur secara masyarakat, kita tidak bisa makmur sendirian gitu. Perlu mengikutsertakan kelompok-kelompok rentan ini. Makanya di negara-negara yang cenderung kayak misalnya negara-negara Skandinavia gitu ya, atau Eropa Utara, mereka kan kenapa gapnya sangat kecil sekali, karena sekuritas sosialnya, sistem sekuritas sosialnya itu sangat tinggi dan itu menjangkau semuanya kelompok rentan gitu. Jadi tidak hanya satu orang saja yang makmur atau 1% saja, tetapi lebih tinggi lagi angkanya, 70%, 80% dari masyarakatnya mereka juga makmur dan mereka merasa aman secara sosial. Nah, memang ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi sebagai negara Indonesia ini. Tetapi lagi-lagi kita sedang masuk ke dalam negara maju nih. Berarti sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan baik sebagai negara maupun sebagai masyarakat untuk menutup kesenjangan ini. Dan harapannya kerja-kerja ini bisa diteruskan, termasuk kita berkontribusi sebagai individu, masyarakat, komunitas, atau orang-orang yang di ranah kebijakan, pengambil kebijakan, kembali menurunkan gap agar ini lebih kecil lagi, agar kedepannya kita bisa adil dan makmur sebagai negara. Mungkin nggak satu generasi aja di kita yang bisa melakukannya. Semoga kita bisa menularkan ini ke generasi-generasi yang selanjutnya. Oke, terima kasih banyak, pesannya sangat luar biasa ya, pesannya demi memakmurkan nusa dan bangsa dan negara. Kita mulai dari kecil-kecil, dari diri sendiri, kita mulai dari orang-orang terdekat kita, membangun kesadaran, empati, paling penting juga, dan melihat, dan kita buka mata dulu bahwa emang ada gap ini, terus kita dengarkan kebutuhan-kebutuhannya, kita mengembangkan empati, dan kita mulai bantu suarakan ke levelnya sampai kebijakan, sampai ke negara, supaya
dampaknya meluas dan menetap di masyarakat kita. Oke, terima kasih banyak atas presentasi hari ini. Semoga buat mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ya buat teman-teman semua. Dari saya, dari host, dan juga dari narsum, senang sekali bisa berbagi di kesempatan kali ini. Kita harapannya ini tidak berhenti di sini. Kita bisa juga melakukan webinar selanjutnya, kembali diskusi, kembali mengingatkan banyak orang mengenai pentingnya kita membuka pikiran, membuka suara untuk memperkecil gap ini supaya kita survive itu setelah COVID ini survive bersama-sama.